أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والذي جعل الأرض والسماوات علا، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah sholat subuh dan jamaah taklim subuh Masjid Jami Al-Ihsan rahimahullah. Wabil khusus Bapak Agus dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Ihsan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema kematian dan hari akhirat. Akan tetapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak lebih alim dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak lebih amal dan tidak lebih soleh dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang lebih munasib duduk di kursi ini lebih depan ketimbang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini hanya memenuhi undangan saja dari Bapak Agus untuk bisa menulis. Oleh karenanya, apabila nanti apa yang saya sampaikan tidak memenuhi harapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, agar majelis ini majelis yang membawa faidah dan manfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh yang hadir pada saat ini untuk menta'allukan hati kita hanya kepada Allah dan harap hanya kepada Allah. Jangan sedikit pun ada harap kepada saya bahwa saya bisa memberi
memberikan sesuatu yang bermanfaat. Barang siapa berharap kepada makhluk pasti akan kecewa. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah mengecewakan harapan makhluk. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama kita berharap kepada Allah majlis ini mendatangkan faedah manfaat kepada kita untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat, sehingga ketika harapan ini ada kepada Allah bagi kita semua yang kumpul dalam majlis yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentransfer harapan kita melalui saya hanya longsor saja yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka memenuhi harapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dunia ini sementara, yang kekal abadi adalah akhirat, abadan abadan. Ada awal, tidak ada akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu satu ketika bersabda dalam rangka menggambarkan perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dengan seolah-olah mencerminkan telunjuknya ke dalam air lautan luas. Beliau menggambarkan kehidupan dunia ini seperti air yang ada di ujung telunjuk, sedangkan kehidupan akhirat seperti air yang ada di seluruh alam. Mafhum hadis tersebut, demikian kebahagiaan dunia manakala mereka-mereka yang pernah mendapat kebahagiaan, kesenangan dijadikan satu, menjadi satu kebahagiaan, satu kesenangan, maka kebahagiaan itu akan seperti air yang ada di ujung telunjuk. Sedangkan kebahagiaan akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan. Mafhum hadis tersebut, demikian manakala seluruh orang yang pernah mendapat penderitaan di alam dunia disatukan menjadi satu penderitaan, maka penderitaan itu bandingannya akan seperti satu titik air ujung telunjuk. Sedangkan penderitaan akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan. Demikian gambaran usia. Jangankan usia umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan dalam salah satu hadisnya, a'maru ummati baina sittina aw sab'an sana. Usia-usia daripada umatku antara 60-70 tahun. Andai ada orang yang usianya sejak manusia pertama, katakanlah Adam alaihissalam, kemudian panjang usia sampai hari kiamat, maka usia yang panjang itu manakala dibandingkan dengan usia akhirat akan seperti air yang ada di ujung telunjuk. Sedangkan usia akhirat seperti air yang ada di surga. 60-70 tahun kurang lebih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 100 tahun yang silam
pasti kita belum ada. Dan 100 tahun yang akan datang, pastikan bahwa kita sudah tiada. Terbukti ada yang kakek neneknya saat ini sudah tiada. Bahkan ada yang ibu bapaknya sudah tiada. Kemarin guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Ali bilang, dalam usia kurang 50 tahun sudah meninggalkan kita. Besok yang tiada bukan lagi nenek kita, ibu bapak kita, saudara kita. Besok yang tiada tinggal menunggu giliran kita. Kematian adalah merupakan musibah besar bagi kehidupan umat manusia. Nabi Idris alaihissalam suatu ketika didatangi oleh seorang tamu menyerupai seorang laki-laki. Kemudian Nabi Idris bertanya, siapa kau? Karena Nabi Idris yang sering silaturahmi, hafal setiap laki-laki yang ada di kampung, tapi laki-laki yang datang kali ini sama sekali tidak dikenal. Sehingga Nabi Idris harus bertanya, siapa kamu dan dari mana? Ketika ditanya, tamu yang menyerupai laki-laki itu menjawab, saya adalah malaikat malakal maut, malaikat pencabut nyawa, pencabut nyawa. Karena di kasat mata Nabi Idris alaihissalam ini adalah seorang laki-laki, maka ingin menguji apakah betul laki-laki ini adalah malaikat malakal maut yang menyerupai seorang laki-laki. Maka kata Nabi Idris alaihissalam, wahai laki-laki yang mengaku bahwa engkau sebagai malaikat malakal maut, tolong cabut ruhku sejenak saja. Setelah kau cabut ruhku, engkau masukkan lagi ke dalam jasad. Laki-laki yang mengaku sebagai malaikat malakal maut yang sedang diuji oleh Nabi Idris alaihissalam berkata, aku tidak kuasa mencabut ruh siapa, hatta mencabut ruh seekor semut, apalagi kalau harus mencabut ruh engkau orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku datang ke sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat sering memuji-muji engkau, bahwa di alam dunia ada yang namanya Idris. Dia adalah seorang hamba yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika aku usai mencabut ruh tetangga engkau, aku sempatkan ingin datang kepada orang yang selalu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali mendapatkan izin Allah. Kata Nabi Idris, silakan engkau izin kepada Allah, sampaikan kepada Allah, Idris ingin dicabut ruh tapi sebentar. Rupanya malaikat malakal maut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan perjalanannya sehingga silaturahmi ke rumah Nabi Idris alaihissalam, dan berujung ingin dicabut ruh tapi sebentar. Allah menjawab, wallahu yatawallas shalihin. Allah wali bagi orang-orang yang soleh. Bumi dihamparkan untuk orang soleh, langit didirikan tanpa tiang untuk orang-orang soleh. Segala isi apa yang ada di antara langit dan bumi untuk orang-orang soleh. Annal ardo yarisuha ibadiyas soleh. Sesungguhnya bumi ini
diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Surga aku ciptakan buat hamba-hamba yang soleh. Idris hambaku yang soleh, hanya ingin dicabut terus sebentar saja, lakukan oleh engkau. Jadi kalau ingin diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan diri kita soleh. Allah menjadi wali bagi orang-orang soleh. Dunia diwariskan bagi orang-orang soleh. Bahkan surga yang kenikmatan keindahannya 100% ditambah 1 daripada 1% dunia itu diperuntukkan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Maka malaikat malakal maut kembali datang ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Prosesi pencabutan ruh pun dimulai. Karena janjinya ruh itu dikembalikan, maka saat itu juga setelah ruh dicabut dikembalikan lagi ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi apa yang terjadi pada saat malaikat malakal maut berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, nampak ceria, bahagia, apalagi setelah dinyatakan, aku ini bukan manusia, aku malaikat malakal maut yang menyerupai manusia. Kira-kira kalau datang ke rumah kita seorang malaikat bahagia tidak? Mendapat sebuah kehormatan yang sangat besar. Nampak di wajahmu, wahai Idris, bahagia sekali. Tapi setelah ruh itu dicabut dan kemudian dikembalikan, wajahnya berubah biru kehitam-hitaman. Bahkan lebih jauh daripada itu, Nabi Idris tertunduk seperti sedang menghadapi problem yang sangat besar, sehingga membuat malaikat malakal maut bertanya, wahai Idris, apa gerangan yang telah terjadi? Awal perjumpaan dengan aku begitu bahagia, begitu ceria, nampak di wajah. Tapi saat ini wajah engkau biru kehitaman, engkau seperti sedang mengalami problem yang sangat besar. Akhirnya rupanya malaikat malakal maut pun ingin bertanya, karena walaupun malaikat malakal maut sering mencabut ruh, tapi belum pernah tahu bagaimana penderitaan dicabut ruh itu. Idris, tolong kabarkan kepada aku bagaimana sesungguhnya penderitaan dicabut ruh itu, sehingga engkau berubah 180 derajat. Nabi Idris alaihissalam belum lagi menyampaikan kata-kata untuk menjawab pertanyaan malaikat malakal maut, air matanya sudah mengalir, membasahi pipinya, membasahi jenggotnya. Seraya dia berkata, wahai malaikat maut, kalau engkau ingin tahu bagaimana sesungguhnya gambaran dicabut ruh itu, seolah-olah engkau menembang satu pohon. Pohon itu penuh dengan dahan dan ranting. Pohon itu penuh dengan duri. Kemudian engkau tusukkan di bokong aku, tembus di ubun-ubunku. Setiap dahan ranting mengikat urat dan ususku. Setiap duri menyucuk dagingku. Kemudian engkau tarik dengan tenaga yang sangat kuat. Nabi Idris bersumpah, wallahi, aku tidak pernah mengalami sakit penderitaan semacam itu. Saking sakit dan menderitanya aku, maka lepas ruh daripada jasad. Nabi Idris ini orang soleh, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dicabut ruh, menderita semacam itu.
yang ingin kita tanyakan pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita yang banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita dicabut ruh oleh malaikat. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik akhir hayat beliau dalam keadaan sakit keras, sakit yang tidak pernah dialami oleh umatnya. Karena dalam satu keterangan, begitu dalam cinta kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka meringankan umatnya. Rob, bila engkau ingin menimpakan penyakit, penderitaan kepada umatku, jangan engkau timpakan 100%, 50% saja, biar 50% lagi aku yang menang. Subhan. Kira-kira ada nggak seorang ibu yang cinta kepada anaknya, seorang kawan yang cinta kepada kawannya yang lain, kemudian dia memohon kepada Allah, biar penderitaan kamu, TBC kamu sebagian, timpakan kepada aku. Walaupun ada kayaknya ini tidak satu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dalam kasih sayang kepada umatnya semacam itu, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, penderitaan sakitnya melebihi penderitaan sakit yang dialami oleh umat. Nyaris pagi hari itu kakinya tidak bisa berjalan, tangan tidak bisa bergerak, lidah keluh, badan menggigil, panas. Kemudian di sana umat telah menunggu kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap pagi Rasulullah SAW datang kepada umat menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kecintaan kepada umat dibandingkan dengan sakit yang diderita, lebih besar cinta kepada umat. Pada pagi hari itu Rasulullah SAW walaupun bertatih-tatih, terseok-seok, bisa berjalan sehingga sampai di depan mimbar baginda Rasulullah SAW. Beliau berkhutbah dan beliau menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu. Salah satu materi khutbahnya, materi tausiahnya, kalian adalah berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kalian taat kepada setiap perintah Allah, jauhi setiap larangan-larangan. Ini yang sering kali diulang-ulang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabda, mungkin ini adalah tausiah terakhirku di hadapan kalian. Aku ingin berwasiat kepada kalian, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Mana kalian memegang teguh dua perkara itu, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, selama kalian di dunia, selama kalian di akhirat. Apakah dua perkara itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah. Kelihatan Rasulullah SAW ingin berbicara panjang, tapi lidah Rasulullah keluh, tidak mampu meneruskan kata-kata berikutnya. Yang ada sorot mata Rasulullah SAW. Semua para sahabat dipandang oleh Rasulullah, dan para sahabat merasakan bagaimana cinta kasih yang dalam dari baginda Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit tubuh bergetar, masih sempat semua para sahabat ditatap. Dirasakan oleh seluruh para sahabat ini merupakan tatapan terakhir.
sehingga satu persatu para sahabat berlinang air matanya. Terakhir dilihat Abu Bakar Siddiq yang selalu ada di depannya, Umar bin Khattab yang selalu ada di depannya, Utsman bin Affan yang selalu ada di depannya, dan terakhir Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang selalu ada di depan. Ditatap satu persatu, dan sahabat yang 4 itu yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin tidak sanggup memandang wajah Rasulullah yang ada nangis menjadi-jadi. Tapi Sayyidina Ali tahu bahwa Rasul dalam keadaan sakit, badan sudah mulai bergoyang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah langsung berdiri memeluk baginda Rasulullah. Dipapah, dibawa, dimasukkan ke kamar baginda Rasulullah, karena masjid dengan kamar baginda adalah bersebelahan. Apabila yang pernah ke Mekah bisa kita bayangkan dekatnya antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Rasulullah SAW. Dibandingkan di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Sejak Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, Rasul tidak tidur di kasur empuk seperti itu, tapi Rasul tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat datang ke kamar Rasulullah, Rasulullah bangun dari tidurnya, maka nampak di punggung Rasulullah bekas-bekas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Dibaringkan, ditidurkan di atas bantal dari karpet lusuh yang digulung-gulung. Tidak tidur di atas bantal empuk seperti ini. Diserahkan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, kepada putrinya tercinta Siti Fatimah radhiyallahu anha. Keringat dari ujung rambut sampai dari ujung telinga dilap tidak ada habis-habisnya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dan putrinya tercinta Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada yang menutup pintu mengucapkan salam. Siti Fatimah pun bergegas membuka pintu. Kemudian ditemui seorang laki-laki. Dikatakan oleh Siti Fatimah, wahai laki-laki, ayahku dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menjumpai tamu saya. Pintu pun ditutup. Siti Fatimah radhiyallahu anha mengurus laki ayah yang tercinta. Akan tetapi sesuatu yang sangat mengagetkan, tiba-tiba mata yang terpejam tiba-tiba terbuka, lidah yang keluh tiba-tiba bicara. Fatimah, siapa gerangan yang datang? Laki-laki, wahai ayah. Sudah aku katakan bahwa ayah dalam keadaan sakit keras tidak mungkin menjumpai tamu siapa. Kemudian laki-laki itu masih berdiri, ayah. Wahai Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, tapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wahai Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, tapi dia seorang yang dapat memisahkan antara ruh dengan jasad seseorang. Dia malakal maut yang sengaja pagi ini diutus untuk datang ke kamarku. Buka pintu, suruh dia masuk ke dalam. Kaget sedikit. Ternyata yang datang itu adalah bukan seorang laki-laki, akan tetapi malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai laki-laki, seperti datang ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Walaupun Siti Fatimah enggak membuka pintu, karena dalam benak dan pikirannya ketika malakal maut datang, pasti ruh ayahku akan diambil dan aku akan berpisah selama-lamanya dengan ayahku. Oleh karena diperintahkan oleh ayahnya, mau tidak mau, pintu pun dibuka oleh Siti Fatimah. Dan laki-laki itu, malakal maut itu mengucapkan salam yang kedua kali, assalamu alayka ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malaikat. Malaikat malakal maut berkata, boleh aku masuk ke kamarmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
kenapa engkau harus bertanya boleh atau tidak masuk ke kamar aku? Allah telah memandu aku. Aku sebelum masuk disuruh bertanya kepadamu. Bila engkau membolehkan, aku disuruh masuk Allah. Bila engkau melarang, aku disuruh kembali oleh Allah. Rasul menjawab, bagaimana mungkin aku menolak kedatanganmu? Utusan Allah, kekasihku. Kedatanganmu adalah yang akan mempercepat perjumpaan aku dengan kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kau masuk ke kamar. Malaikat malakal maut masuk ke kamar baginda Rasulullah SAW. Semakin dekat, semakin dekat. Setelah ada di hadapan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada malaikat malakal maut, ya malaikat malakal maut, tidakkah bersama Jibril alaihissalam? Tidak, karena Jibril alaihissalam sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka prosesi kematian. Tiba-tiba Rasul melihat ke atas. Rupanya malaikat Jibril setelah selesai laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kekasihnya akan diproses sebuah kematian pada pagi hari itu, malaikat Jibril stop oleh baginda Rasulullah. Kamu stop di situ terlebih dahulu, kata Rasulullah. Ada yang ingin aku tanyakan kepada wahai Jibril, apa hakku setelah kematian? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad kekasih Allah, 7 pintu langit telah dibuka dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu. Malaikat-malaikat telah dibariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu langit pertama sampai dengan pintu langit ke-7 dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu. Surga telah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah instruksikan kepada malaikat Ridwan untuk dibuka 8 pintu surga lebar-lebar dalam rangka menyambut kedatangan ruh. Malaikat Jibril tidak nampak kesenangan, kebahagiaan, keceriaan dengan kabar besar itu di wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau bahagia dengan kabar besar ini? Kabar yang belum pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelum, kabar yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada. Rasul tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak, karena bukan itu jawabannya. Yang aku tanyakan wahai Jibril, itu kan bukan aku. Bagaimana nasib umatku nanti di hari kiamat? Dalam detik-detik akhir hayat beliau, yang diingat oleh beliau bukan istri-istrinya, bukan anak-anak dan cucu-cucu cicitnya, tapi yang diingat oleh beliau kita sebagai umatnya, termasuk kita yang kumpul pada pagi hari ini di majlis yang mulia ini. Semoga kita semuanya menjadi umat baginda yang dirisaukan keselamatan kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh kaum dan umat terdahulu. Malaikat Jibril berkata bahwa 8 pintu surga diharapkan dimasuki oleh umat dan kaum terdahulu sebelum dimasuki oleh umatmu terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat baginda Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan terlebih dahulu ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena proses untuk masuk ke dalam surga itu sangat panjang, sangat-sangat panjang dan sangat-sangat panjang. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kalau begitu silahkan engkau turun. Lalu turun malaikat Jibril salam.
prosesi wafatnya Rasulullah dimulai. Malaikat Jibril salam memandu malaikat-malaikat maut agar dengan penuh kehalusan, penuh kelembutan, karena yang dicabut ruh adalah Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Muqarrabin, imam para nabi, imam para rasul, bahkan imam para malaikat yang selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu. Malaikat maut mencabutnya dengan penuh kelembutan dan kehalusan. Kemudian kaki Rasulullah sudah tidak bergerak, perut Rasulullah sudah tidak bergerak lagi, dada Rasulullah sudah tidak lagi bergerak lagi, ruh sudah sampai di tenggorokan baginda Rasulullah. Rupanya syakaratil maut itu tidak pernah pilih bulu. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan apa yang disebut dengan penderitaan sakaratil maut, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ruh sampai di tenggorokannya, Rasulullah mengkerutkan keningnya, menahan sakit, bahkan menjerit. Rasulullah SAW, Rob, sakitnya sakaratil maut ini, sakitnya sakaratil maut ini, sakitnya sakaratil maut. Malaikat Jibril memalingkan wajah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa kau Jibril palingkan wajahmu, jijikkan kau memandang wajahmu dalam keadaan aku menderita sakaratil maut? Malaikat Jibril mohon maaf kepada baginda Muhammad SAW, wahai kekasih Allah, mohon maaf kalau aku sementara memalingkan wajah. Aku tidak tega melihat kerut keningmu menahan sakit sakaratil maut. Aku tidak tega mendengar cerita menahan penderitaan sakitnya sakaratil maut. Ruh pun terus dicabut oleh malaikat-malaikat maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, jangan Engkau timpakan penderitaan sakaratil maut semacam ini pada setiap umatku. Biar aku saja yang menanggung penderitaan sakaratil maut yang akan Engkau timpakan kepada setiap umatku. Engkau timpakan sekarang juga kepadaku. Luar biasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, sehingga kita tidak boleh disentuh oleh penderitaan sakaratil maut. Ruh pun terus dicabut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mata Rasulullah SAW sudah mulai terpecah, lidah Rasulullah SAW keluh, tetapi tiba-tiba terbuka mata Rasulullah SAW, memandang Sayyidina Ali seperti ada yang ingin disampaikan. Sayyidina Ali pun mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan? Usikum bisolat, usikum bisolat, usikum bisolat. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku lewat telingamu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dasarnya, celaka dan binasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Rasul bersabda, celaka dan binasa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan
paling lapar dan paling dahaga. Rasul bersabda, andai air di lautan diberikan minum kepada orang yang sakaratul maut, yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, tidak akan pernah menghilangkan haus dan dahaga. Celaka, Rasul bersabda, orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dikubur, bumi menolaknya. 7 langkah orang yang mengkubur, bumi menghimpitnya. Rasul bersabda, himpitan bumi sehingga menghancurkan tulang belulang, sehingga tulang rusuknya berserakan. Rasul bersabda, celaka dan bahaya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Allah ciptakan Sujaul Aqrab yang baru saja bersuara sudah menakutkan. Kemudian ia berkata, aku Sujaul Aqrab, diciptakan, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga, mencabik-cabik sampai hari kiamat. Rasul bersabda, celaka dan bahaya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nanti di hari kiamat, pada saat setiap umat manusia dibangkitkan kemudian dihisab setiap amalan, orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, seluruh amal kecil dan besar, haba'an mansura, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah memberikan kepada fakir, miskin, yatim piatu, masjid dibangun di mana-mana, kemudian umrah setiap tahun, haji setiap tahun, sholat 5 waktu ditinggalkan, semua amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, pada saat pembagian buku catatan amal, tangan kanannya dibuat kaku, tangan kiri yang dibuat lentur, sehingga dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, tanda bahwa ia akan celaka dalam perjalanan berikutnya. Rasul bersabda, celaka orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Manakala menjembat Shiratal Mustaqim, jembatan yang paling panjang perjalanan 1500 tahun, perjalanan yang paling curam, jembatan paling curam, di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang yang tajam. Percaya atau tidak, kita akan menjembat Shiratal Mustaqim tersebut. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu pada saat ia berada di lembah neraka jahanam, setiap 1 waktu sholat yang kita tinggalkan, 8.000 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditinggalkan. Tinggal kita hitung sejak usia balik kita, ibu-ibu 9 tahun, bapak-bapak dari mulai 15 tahun sampai hari ini. Yuk kita hitung berapa kali sholat 5 waktu yang kita tinggalkan. Kalau setiap 1 waktu kita tinggalkan 8.000 tahun, ditenggelamkan, diazab Allah dalam api neraka jahanam, berapa lama kita harus tenggelam di dalam azab api neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita angkat tangan kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita. Setelah kita pulang dari sini, kita, istri kita, suami kita, putra putri kita, cucu cicit kita tidak lagi menjadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya Allah, pelihara kami ya Allah untuk tidak lagi melalaikan, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Ya Allah, pelihara kami ya Allah untuk tetap kami istiqomah sholat berjamaah di masjid, di mana suara azan dikumandangkan, tidak tertinggal takbiratul ula beserta imam. Setiap waktu di mana saja kami berada selalu sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, pelihara kami ya Allah, suami kami ya Allah, istri kami ya Allah, putra putri kami ya Allah, cucu cicit kami ya Allah, terutama jamaah masjid ini untuk selalu istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat ini adalah sumber daripada segala sumber kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahim. Ruh pun terus dicabut oleh malaikat. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimin, apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil pada detik-detik akhir hayat beliau, ummati.
umatku, umatku, umat, baru lepas dari jasad. Semoga kita menjadi umat yang dipanggil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin wa hadirat kaum muslimat, sampai di situ tidak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bangkit daripada alam barzakh, di mana semua umat manusia pada saat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkecuali dari mulai Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir. Pada saat bangkit malaikat Jibril alaihissalam, maka langsung mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril, aku di sana telah ciptakan seekor kuda yang sangat indah dan megah untuk menjemput kekasihku. Maka malaikat Jibril pun lari mencari di mana kuda itu berada. Ditemukan kuda yang tidak pernah ditemukan kuda seindah itu, semegah itu. Kuda pun dibawa mencari di mana kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Pada saat ditemukan kuburan Rasulullah, maka kubur pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad suci Rasul dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke padang bahas, ke padang mahsyar, ke padang jazah. Kemudian bangkit Rasulullah di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Saya bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, hari apa ini? Malaikat Jibril menjawab, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Jazaa. Muhammad, ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik dan buruk umat manusia. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemputmu dengan seekor kuda yang sangat gagah dan indah. Mendengar itu, Rasulullah SAW tidak melihat sebelah mata kuda yang dibawa oleh malaikat Jibril yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemputnya. Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis seperti menangisnya pada saat sakaratil maut. Ummati, ummati, ummati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad, ini hari ba'ats dibangkitkan setiap umat manusia. Ini hari mahsyar dikumpulkan setiap umat manusia. Ini hari jazaa dibalas setiap amal baik amal buruk umat manusia. Bukan hari di mana engkau harus bersujud. Sujud engkau sudah cukup di alam dunia. Bangkit engkau wahai Muhammad dari sujud engkau. Rasul bersabda, Rabb, aku sujud justru karena aku tahu ini hari dikumpulkan setiap umat manusia, dibangkitkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik dan amal buruk umat manusia. Wallahi Rabb, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum engkau berikan sesuai dengan janjiku, apa yang disebut dengan syafaatul uzma. Allah berfirman, aku tidak akan ingkar dengan janjiku. Ini segera engkau bangkit dari sujudku. Rasul bangkit dari sujud, menerima syafaatul uzma daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, dalam satu riwayat dinyatakan, setelah Rasul menerima syafaatul uzma, Rasulullah lari membawa syafaatul uzma itu mencari di mana umatnya berada, seperti seorang ibu yang lari-lari mencari anaknya yang sudah hilang selama 70 tahun. Semoga kita menjadi umat yang mencari Rasulullah, mendapatkan syafaatul uzma bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ tidak, Rasulullah SAW langsung menjembat siratal mustaqim, sehingga selamat dalam siratal mustaqim. Lagi-lagi oleh malaikat Ridwan ditawarkan surga Firdaus yang paling tinggi. Memang itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak lagi melihat sebelah mata. Rasul duduk di ujung jembatan siratal mustaqim, mencari di mana umatnya menyeberang siratal mustaqim. Manakala umatnya menyeberang, Rasul SAW menjerit kepada Allah, berdoa kepada Allah, saling ummati,
salim ummati, salim ummati ya Rabb, selamatkan umat. Semoga kita semuanya menjadi umat baginda Rasul SAW yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW, sehingga pada saat-saat apakah kita selamat atau tidak, Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, innakum latamutunna kama tanam, sesungguhnya kalian akan mati dan kematian itu bagi Allah mudah seperti Allah menidurkan kalian. Waktu asuna kama tasayyidu, kalian besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Buat Allah membangkitkan kalian mudah, padahal kebangkitan kalian bermiliar bukit triliun umat manusia saja Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir. Kama tasayyidu, buat Allah mudah membangkitkan kalian seperti kalian dibangkitkan pada saat itu. Wa tuhasabuna bima ta'malun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab daripada amal-amal. Summa innaha la jannatun abadan aw narun abadan, kemudian setelah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah umat manusia selama-lamanya di surga atau selama-lamanya di dalam api neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali diajarkan doa setelah sholat oleh Rasulullah agar kita terhindar daripada ajab 7 lubang api neraka. Waktu yang membatasi kita sudah, waktu sholat sudah sampai. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita untuk mempersiapkan hari kematian kita. Hidup hakiki kita bukan di alam dunia. Dunia ini hanya sementara saja, sebentar saja, seperti sedang berteduh di sebuah halte yang kita akan berjalan dalam perjalanan yang sangat yaitu setelah kematian. Apakah hidup kita selama-lamanya di surga atau hidup kita selama-lamanya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majelis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, pilih kita nanti di akhirat abadan abadan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus 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 salam bi rahmatika wa izzika wa hisika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'irin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita kasih 2 atau 3 penanya, ya silakan Bapak. Tamu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada bicara tadi dari beberapa cerita Nabi Idris, Nabi Muhammad SAW yang merupakan kasih Allah, ditunjukkan dalam menghadapi sakratul maut begitu sakitnya. Namun kita sebagai umatnya, ada hadis yang mengatakan siapa yang soleh Nabi akan dijatuhkan seperti orang tidur. Nah seperti ini waktu itu saya sebagai umatnya saya tidak terima. Kenapa seperti itu? Nah setelah pencerahan itu, sehingga kami sedikit apa ada pesan apa di balik semua itu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kalau orang tua kita yang sudah meninggal itu sebelum masa hidupnya sama sekali belum melakukan sholat lima waktu. Apa tugas dan kewajiban kita sebagai putra putrinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Rasulullah SAW itu sebagai sosok uswah, dan untuk menjelaskan kepada umat itu ada yang disebut dengan hadis qauli, hadis fi'li, hadis akhiri, hadis hamli. Jadi semua apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Bukan Allah bermaksud menyiksa Nabi, tapi Allah sedang memberikan contoh kepada umat agar umat memikirkan tentang penderitaan sekarang ini. Karena ada penjelasan bahwa ketika seseorang mau meninggal dunia, maka terlebih dahulu malaikat Jibril datang. Begitu. Kemudian malaikat Jibril mengkabarkan, aku nih Jibril datang kepadamu untuk mengkabarkan kepadamu bahwa kamu sebentar lagi habis usia kamu. Kemudian oleh malaikat Jibril jelaskan, kamu beruntung orang baik, sholat 5 waktu kamu lakukan, banyak dosa kamu tobat, kamu istighfar kepada Allah, kemudian kamu sedekah, disebut tuh amal-amal baik oleh malaikat Jibril, sehingga kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan sebuah kenikmatan dan bentuk surga. Maka dibuka tuh saya malaikat Jibril di sebelah kanan. Ketika ia melihat ke sebelah kanan, maka ia menjerit kepada Allah. Yang tadinya kematian sesuatu yang menakutkan, akan tetapi kematian justru sebaliknya yang dirindukan. Sehingga Rasulullah bersabda, orang itu akan melakukan ucapan qaddimuni, 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 percepat kematian aku, percepat kematian. Maka pada saat ia melihat gambaran kehidupan yang ada dalam sayap malaikat Jibril yang sebelah kanan, kehidupan yang penuh keindahan dan kenikmatan, maka bersama itu dicabut ruh. Bukan ruh tidak sakit dicabut, tapi karena sedang berbarengan melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, sehingga ruh tidak terasa dicabut. Itu gambaran begitu. Ini sungguhnya panjang ini jawabannya. Dulu di zaman Siti Zulaikha kan ada wajah-wajah, ada potongan-potongan surga ini sudah dikasih di alam dunia. Seperti wajah untuk ahli surga, wajahnya Nabi Yusuf. Perangai untuk ahli surga, perangainya Nabi Muhammad. Suara untuk ahli surga adalah suaranya Nabi Daud. Dulu kan pernah Siti Zulaikha memberikan apel kepada tamu-tamu selebritis, kemudian dinampakkan wajah Nabi Yusuf, apel terpotong habis, yang kemudian terpotong tangannya, itu baru melihat wajah ahli surga, sudah tidak terasa apalagi melihat surga. Kira-kira gambaran semacam itu. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Fulan bin Fulan yang satu lagi, digambarkan, disampaikan, kamu nih sebentar lagi mati, tapi kamu disesalkan, kamu diberikan umur panjang oleh Allah, tidak pakai ibadah, harta cukup, tidak ditasarrufkan sesuai di jalan Allah. Akhirnya nih gambaran kehidupan kamu nanti di akhirat di sayap paling kiri, sebelah kiri, maka dilihat tengok, maka ia menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jeritan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Begitu. Jadi yang satu hadis ini bahkan Al-Qur'an. Tolong tangguhkan sejenak saja. Bila ditangguhkan, aku akan jual sawah aku, jual mobil aku. Kalau perlu mesti dijual, Pak. Buat disedekahkan kepada mereka yang berhak menerima. Wa aku minaswid, sehingga aku terdorong hamba Allah yang saleh. Allah menjawab, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cukup. Yang terakhir, amalan apa buat orang tua kita, yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosa ibu bapak kita. Sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Robbi firli wali walidayya. Itu doa dalam Al-Quran. Robbi firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya,
dan kedua ibu bapakku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barangkali itu untuk mensedekahkan silahkan saja, tapi ini ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kita tidak akan memperuncing masalah khilafiyah, memperuncing masalah yang hukumnya adalah haram. Tapi yang kita yakini lakukan, itu sesuai dengan pendapat, paham-paham para ulama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin tadi disampaikan bahwa surga tidak akan yang neraka itu sudah. Yang neraka tidak akan dibuka sebelum umat yang melakukan dosa masuk terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua mengenai syafaat ujma, mungkin ada kuota yang diberikan oleh Rasulullah untuk syafaat ujma itu. Berapa kuota yang diberikan, terus kemudian apa yang diperoleh oleh orang yang mendapat syafaat ujma. Yang ketiga, bagaimana kita untuk bisa mendapat syafaat ujma itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau ditanya berapa jumlah kuotanya, saya nggak bisa jawab. Akan tetapi akan dijawab bagaimana untuk mendapatkan kuota sehingga kita masuk menjadi orang yang memiliki kuota. Nah, Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia bersama-sama aku di surga. Sunnah yang paling tinggi dari sekian sunnah Rasulullah adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu sunnah yang paling tinggi. Kalau sudah sholat 5 waktu di masjid, insya Allah kita bersama-sama Rasulullah masuk ke dalam surga Rasulullah dan mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah, sehingga kita insya Allah seorang akan mendapatkan kuota masuk ke dalam surga Rasulullah. Di samping kita menghidupkan sunnah, bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi kita mentauladani, meniru kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia bersama-sama aku di surga. Insya Allah kita bersama Rasulullah. Niat dari mulai hari ini sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak tertinggal takbiratul ula beserta imam, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup? Masih ada satu nanya lagi, boleh? Kalau nggak ada, mungkin kemudian ya kita mau pergi haji Ustaz. Jadi mungkin mau ada pesan terakhir sebelum nanti berdoa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas waktunya Pak Agus dan juga pengurus kajian atas waktunya. Bapak Ibu, insya Allah hari ini, pagi ini saya akan berangkat dan ke bandara, dan insya Allah nanti jam 3:30 sore pesawat untuk langsung ke Madinah untuk dalam rangka menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami, saya dan istri mohon pamit, mohon doa restu dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian mohon maaf apabila dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu selama ini kami melakukan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan juga kami meninggalkan anak-anak di rumah, mohon Bapak Ibu tetangga mohon untuk turut mengawasi anak kami. Terima kasih atas waktunya, mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita terbatas, mungkin Pak Ustaz sekalian ditutup dengan doa.
kita berdoa untuk kita semua, khususnya untuk saudara kita yang berangkat ibadah haji. Doa diperintahkan beserta perintah doa. Allah menyertakan janji Allah tidak akan pernah ingkar. Qul astajib, minta kalian kepadaku pasti aku akan ijabah permohonan. Ini Allah yang membuat statement dalam Al-Quran. Imam Ibnu Athaillah menyatakan doa itu pasti dijawab dengan syarat wa antum muqinun bil ijabah. Kalian yakin terhadap doa kalian dijawab. Ana inda dhanni 'abdi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku digantungkan kepada sangka kalian. Kalau kalian mengijabah, aku menjabah doa kalian, aku ijabah. Oleh karenanya kita berbaik sangka kepada Allah. Insyaallah doa kita semuanya dijabah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa maksiat mata kami, maksiat telinga kami, maksiat lisan bibir kami, maksiat tangan kaki kami, maksiat kotor pikiran, kotor hati kami, terutama dosa makanan dan minuman. Dari makanan dan minuman yang makruh, yang subhat, terutama yang haram, yang telah masuk ke rongga mulut kami. Rasul engkau bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru alamin. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, api neraka lebih utama bagi. Rob, wallahi sedikit atau banyak telah masuk ke rongga mulut kami makanan dan minuman yang haram yang telah menjadi darah dan daging kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Allah, sucikan darah daging kami, darah daging suami kami, istri kami, ibu bapak kami, putra putri kami. Ya Rabb, ampuni dosa kami meninggalkan sholat 5 waktu. 1 waktu kami tinggalkan 8.000 tahun akan engkau ajab dalam ajab api neraka jahanam. Yang kami tinggalkan bukan 1 waktu ya, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Rabb, ampuni dosa meninggalkan sholat 5 waktu yang telah kami tinggalkan. Ampuni ya Rabb, tobat kami kepadamu. Ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan. 1 hari kami tinggalkan dengan sengaja, seumur hidup ditombok tidak akan cukup. Sementara yang sudah kami tinggal belum lagi dikodoi. Pagi hari ini kami mohon kepadamu, engkau ampuni dosa-dosa meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Rob, ampuni dosa kami, terutama dosa kami kepada ibu dan bapak kami, orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami antara hidup dan mati. Ibu bapak kami memelihara dan mengurus kami, memberikan makan minum kami, pakaian kami, sekolah kami, sampai kami orang sukses. Akan tetapi kami belum dapat membalas jasa baik budi baik ibu bapak kami. Bahkan kami sampai hari ini masih merepotkan, menyusahkan ibu dan bapak kami. Atau mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati ibu bapak kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Bebaskan dosa-dosa kami kepada ibu dan bapak kami. Kami tidak ingin mendapat murka engkau, asbab murka daripada ibu dan bapak kami. Ya Rabbana ya Karim, izinkan kami berdoa untuk ibu dan bapak kami. Ya Rabb, sehatkan lahir batin mereka, sejahterakan lahir batin mereka, dari hayat mereka jadikan ahli taat, ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, istiqomah sampai akhir hayatnya. Bila engkau ingin cabut ruhnya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, terutama bagi ibu bapak kami yang telah tiada. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, terima amal ibadahnya,
Engkau luaskan dalam kuburnya, terangkan dalam kuburnya. Bila sedang engkau ajab berkat doa kami di pagi hari ini, lepas ajabnya, siksanya, ganti dengan rahmatmu ya Allah. Besok di hari kiamat engkau masukkan ke dalam surgamu beserta kami putra putri dan cucu cicitnya, birahmatika ya arhamar rahimin. Kami yang kumpul pada majlis ini, jadikan hamba-hamba engkau yang soleh, hamba-hamba engkau yang soleh, hamba-hamba engkau yang rajin doa, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin tobat, rajin istighfar, istiqomah sampai akhir hayat kami. Hidup akhirat hidup yang sangat panjang, penderitaannya sangat berasa, kenikmatannya sangat luar biasa. Roh, berikan kepada kami keselamatan, berikan kepada kami keselamatan, berikan kepada kami keselamatan. Selamat dalam sakaratil maut, selamat dalam ba'as, dalam mahsyar, dalam jajar, dalam timbangan amal, pada saat menerima buku catatan amal. Berikan kemampuan kepada kami untuk menerima dengan tangan kanan, terutama Engkau selamatkan kami di Siratul Mustaqim. Selamatkan kami di Siratul Mustaqim, selamatkan kami di Siratul Mustaqim, dan Engkau masukkan kami ke dalam jannah-Mu. Jumpakan kami dengan orang-orang soleh, jumpakan kami dengan para sahabat Rasul, jumpakan kami dengan kekasih kami, Rasul kami, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama mampukan kami untuk dapat memandang wajah-Mu nanti di akhirat. Birahmatika wa izika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk kecuali umat yang Muhammad terdahulu. Apakah begitu pula dengan